Syariah, apa syariah itu? Al-a'mal az-zawahir, berbagai pekerjaan zahir gitu. Itu namanya syariah. Thariqah apa? Zahir syariah itu yang berupa amalan-amalan syariah itu lah ditepati namanya thariqah. Lalu hakikat apa? Hakikat itu agar menemukan makna dalam mengamalan itu. Dialah maksud aksiologis. Nah, tidak hanya berhenti di situ. Hendaknya hakikat ini melahirkan satu kesadaran yang disebut dengan ma'rifah, kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini hendaknya mengantarkan seseorang pada keyakinan yang disebut dengan iqon. Inilah puncak daripada kaji tasawuf, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim. Semoga kita semua selalu mendapatkan maunah, pertolongan, keberkahan dan kemudahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya, menyembuhkan seluruh penyakit dan sakit yang ada pada diri kita semuanya. Baik, saya ingin melanjutkan penjelasan tentang hati ya. Nah, ini kajian filsafat, tasawuf dan thariqah. Kenapa ini saya pilih? Karena kalau filsafat itu masih murni ya. Karena kalau filsafat itu belum diberikan satu perspektif keislaman. Maka saya gandengkan filsafat ini kepada tasawuf dan juga thariqah. Saya ingin mengulang sedikit tentang filsafat, tasawuf dan thariqah ini sebelum masuk pada pembahasan hati. Ya. Filsafat itu tidak pernah membahas hati. Gitu. Filsafat itu membahas fenomena di luar. Jadi kalau filsafat itu selalu membahas fenomena di luar, artinya dalam bahasa realistik. Nah, semua dipandang pada realistik. Maka berangkatnya filsafat itu pada ontologis. Apa ontologis itu? Realitas objektif, namanya ontologis. Apa kan berarti? Apa itu harus real, harus ada, bendanya harus ada, ya sesuatunya harus real dan secara objek bisa dibuktikan. Nah, barulah dari situ di epistemologi. Apa epistemologi? Diperlakukan benda itu secara tepat melalui pendekatan metodologi, cara dan lain sebagainya, strategi dan lain sebagainya. Lalu berikutnya untuk apa? Lah untuk apa ini namanya aspek aksiologis ya. Nilai manfaat. Nilai manfaat pada filsafat itu ya nilai individualistik dan juga bersifat sosialistik ya. Artinya lebih fokusnya pada individualistik ya. Nah, dari sini lahir dua. Yang pertama itu individualistik, baru sosialistik. Itu filsafat. Filsafat murni yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Lalu tasawuf, tasawuf itu objeknya hati. Nah, tasawuf itu objeknya hati, yaitu 5. Yang pertama adalah iman, ilmu, nikmat, takwa dan nafsu yang harus ditundukkan dipimpin oleh iman, yaitu selalu dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat dan selalu dicek oleh takwa. Jadi objek tasawuf ini dalam hati kita semuanya. Nah, apakah nafsu dalam hati? Iya. Artinya nafsu itu dalam lingkaran hati. Nafsu bersama jasad, di mana jasad itu ada dalam lingkaran hati. Ya, makanya nanti hati itu disebut dengan raja oleh para filosof muslim. Nanti kajiannya berikutnya. Jadi kalau tasawuf hanya 5. Tasawuf itu iman, ilmu, nikmat, dan takwa, serta nafsu yang mesti dipimpin oleh iman,
dikontrol oleh ilmu, ya toh, lalu dirasakan oleh nikmatmu, dan selalu dicek oleh takwamu. Nah, ini nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu cenderungnya liar kan. Dia harus dikontrol oleh apakah dia benar, apakah tidak khianat, apakah apa adanya, dan tentu dicerdasi. Gitu. Lalu berikutnya ilmu dalam dadamu, ilmu dengan pengetahuan beda. Nanti ada penjelasan. Nikmat yaitu rasa dalam dirimu, kemudian takwa dalam dirimu. Ya, nafsu juga dalam dirimu. Lalu thariqah, apa thariqah itu? Nah, kajian tasawuf itu dan filsafat itu, ya, kajian kalau filsafat kan 3, tasawuf yang dalam hati, kalau filsafat di luar hati. Ya. Filsafat itu realistik, kalau tasawuf itu subjektif ya, subjektif. Kalau filsafat itu objektif, realistik, ya. Kalau tasawuf itu subjektif, diri sendiri gitu loh. Tasawuf diri sendiri. Maka dua hal ini dekati dengan pendekatan namanya thariqah, ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu lebih tepatnya disebut mungkin kalau kajian filsafat epistemologi agama. Maka thariqah itu ada 5 pendekatannya atau 4. Kalau saya 5. Yang pertama adalah syariah. Apa syariah itu? Al-a'mal az-zawahir. Berbagai pekerjaan zahir, gitu. Itu namanya syariah. Thariqah apa? Zahir syariah itu yang berupa amalan-amalan syariah itu ditepati namanya thariqah. Lalu hakikat apa? Hakikat itu agar menemukan makna dalam mengamalan itu. Dialah maksud aksiologis. Nah, tidak hanya berhenti di situ. Hendaknya hakikat ini melahirkan satu kesadaran yang disebut dengan ma'rifah, kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini hendaknya mengantarkan seseorang pada keyakinan yang disebut dengan iqon. Inilah puncak daripada kaji tasawuf, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikan dirimu pada Tuhanmu sampai mentoknya yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Yang ada hanyalah Tuhan. Maka nanti ada teori ada dan lain sebagainya, atau being. Baik, saya akan bicara fokus pada para filosof muslim kan semua mengatakan Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Sina dan lain sebagainya, semua sama bahwa hati adalah raja. Tapi di sini hati itu, kalau hati itu kan bendanya tuh. Hati dalam bahasa Arabnya namanya qalb. Ya, qalbun. Qalb bendanya itu. Kalau bendanya kan daging warnanya merah tua. Nah, yang dimaksud dengan hati adalah raja. Ini tentu yang dikatakan adalah rajanya itu. Jadi bukan hatinya. Maka kaji para filosof muslim mengatakan hati adalah raja yang memimpin semua organ tubuh kita. Maka yang dimaksud adalah rohaniyahnya, rohaniyah hati. Apa rohaniyah hati itu? Rohaniyah hati itu adalah yang pertama adalah fuad atau lub lah bahasanya. Lub ini artinya cerdas. Ya. Lub ini artinya cerdas, lubun. Maka disebutkan di dalam lub ini kecerdasan seseorang yang sampai orang itu mampu menangkap hikmah itu loh. Dalam surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, albab ini jamak dari lubun. Ya, Allah menghendaki memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapatkan hikmah, maka dialah orang yang cerdas. Dan yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan nikmah, merasakan hikmah itu hanyalah orang-orang yang cerdas. Orang lubun, ulul albab namanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu surat Ali Imran